Tepok-tepok ada nyamuk. Oh. Gue tiap ngeliat lo sekarang ketawa, kalau dulu gue sebel. Sebel ya, kesel. Berarti endorfinnya dari aku nih Om. Iya, soalnya sejak lo masuk ke talent kayaknya gue belum pernah Curang sebelum lo banget. ketawa. Gue liat lo, ya lo keselin juga lo. Riba apa? Riba Haram ya. lagi rame riba ya. Sedih gue kalau riba haram lo gak sih? Orang ngomongin riba. Iya. Kenapa ya? Riba. Riba kenapa haram ya? Riba. Riba itu apa sih definisi riba? Ya riba melebihkan pembayaran duit yang dipinjam. Jadi kalau lo minjem Secara duit ke bank, iya. terus lo mesti bayar bunga. Iya. Nah itu lo riba. Riba. Nah menurut lo gimana? Kalau buat angkat air, Itu timba, guguyur, basah. kalau di hutan, Itu namanya rimba. Au. Lagi dong. Kenapa ya haram ya, Be? Soalnya ada 8 ayat dalam Al-Quran ngebahas soal riba. Ya yang lo tahu apa? Ya kalau menurut Maksudnya gue, bukan apa? Yang lo tahu itu betul bahwa riba itu haram, artinya dilarang. artinya dilarang. Lo meyakini itu. Yakin? Karena gini, segala Jadi lo nggak bisa minjem duit ke bank dong? Enggak, segini Om. Jadi malah perspektif aku jadi lebih kritis nih sekarang. Kenapa Quran itu melarang? Jadi kita harus ada kata why. Quran itu melarang. Karena ada hubungannya sama orang lain, Om. Gue Om tau duduknya nggak sih? sempitan, lo duduk di situ bisa di atas. Om, Atau lo jongkok di bawah. masa jongkok sih? Iya, gue pegel nih, begini dulu. Nyender dong. Ya udah gue nyender. Om, apapun yang kayak dilarang sama Al-Quran itu benar adanya. Kenapa? Karena kenapa Al-Quran melarang? Karena ada hubungannya sama orang lain. Om tahu nggak bedanya dosa besar sama dosa kecil? Ya, sama aja lo nanya gue, Om, lo tau nggak bisul gede, bisul kecil? Enggak, Ada deh. bisul yang gede, Enggak, ada bisul kecil, gitu kan? Bedanya, maksudnya deskripsinya. Ya jelas lah kalau dosa besar, apa? Dosa besar kan? Dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar itu ya dosa yang sulit dimaafkan oleh Allah. Walaupun pada akhirnya Allah pasti akan memaafkan sebesar apapun dosa lo. Ketika lo melakukan tobat nasuha. Dosa kecil? Ya, dosa gini lah. Orang yang ngomong dosa tuh gue kadang suka. Tak dulu, enggak. Kita bahas secara deskripsi dulu. Iya, gue kalau orang ngomong dosa itu, yang tahu bahwa kita berdosa itu hanya Tuhan. No, kita konteksnya nggak tahu. gini. Secara keilmuan dosa besar itu adalah dosa yang ada hubungannya sama orang lain. Misalnya, gua menyakiti orang. Misalnya gue tepok, gue ngata-ngatain Om Nanda nih, Om Nanda dasar lu A, dasar lu B gitu. Om Nanda nggak terima. Anjing, B, babi. Lu terusin aja. C apa C? C, cucing. Nggak bisa dong. Nah, tiba-tiba Cacing, Om cacing. Nanda ini nggak terima, jatuh itu dosa besar. Karena kalau dosa kecil, dosa yang hanya gue yang ngelakuin. Dosanya sama diri gue sendiri. Contoh misalnya, gue nato itu jatuhnya dosa kecil, Om. Meskipun dia menyiksa tubuh, jatuhnya kan dia menyakiti tubuh ya. Jatuhnya kecil, karena kita yang merasakan diri kita sendiri. Gitu, Om. Kalau dosa besar, kenapa mending kan kata Allah kan, kalau dosa sama dia tuh langsung diampuni, tapi kalau dosa sama manusia, prosesnya tuh ke manusianya dulu, baru sama Allah. Jadi lo makanya kan diajarkan, lo tahu kan diajarkan sama Allah, Tuhan yang Maha Esa, semua agama apapun juga yang percaya adanya Tuhan itu, bahwa manusia dengan manusia harus saling memaafkan. Betul nggak? Betul? Betul. Jadi kuncinya adalah memaafkan. Apapun perbuatan orang, sebesar apapun, kalau kita merasa disakiti, ditipu, apapun, tapi kemudian kita maafkan, nah itulah yang namanya orang yang baik. Orang tidak pendendam. Nah, gitu. Biar nggak bias. Nah, kalau riba, ya kan, ini urusannya juga bisa sama jadi, manusia nih, sama manusia lain. enggak, urusannya bisa jadi dendam. Gue pinjam duit sama lo, gue bilang ntar gue lebihin, padahal nggak boleh kan, lo nggak nerima nih. Terus nggak dilebihin. Nggak usah deh, nggak usah. Pokoknya lo gue kasih bantuan pinjaman, tapi lo balikin ya, kan gitu kan. Nah, terus satu waktu gue kesulitan untuk mengembalikan uang itu nggak disebut riba kan? Ayo, itu disebut apa?
Kalau ada perjanjian yang melebihkan, itu riba. Nah, tapi kalau nggak ada, dan gua nggak balikin, yang dosa gua dong. Nah, utang itu tidak dilarang. Tapi kalau misalnya pinjaman sama bank, ya kan, gue bayar bunga, itu riba. Riba dong. Riba. Ada kelebihan. Berarti bank pada nggak laku dong nih. Sebenarnya pada orang nggak taruh uang. Makanya kan buktinya orang berharap dapat deposit ada bunganya. Nah, makanya gini, makanya semakin ada ayat itu, aku semakin berpikir kritis tentang kenapa ini diciptakan. Karena Allah menghindari kita tuh dari dosa yang ada hubungannya sama Tapi orang karena lain. keilmuan manusia, akhirnya terlahir satu inspirasi, diciptakanlah institusi yang namanya perbankan, di mana orang-orang kemudian menitipkan uangnya di situ, diputar orang sama manajemen bank, sama orang-orang tertentu di situ, yang tadinya swasta, sekarang negara pun punya bank, betul nggak? Kalau di Indonesia kan itu masuk ke badan usaha milik negara. Nah, orang-orang kan pada banyak taruh duit di situ kan, jumlahnya kan triliunan itu, di Mandiri, di BNI, di mana-mana, dan orang menikmati dengan taruh uang di situ dapat bunga. Tapi tunggu dulu, tapi dalam rangka nih memanage uang itu, si bank kan butuh membiayai karyawan, betul nggak? Nah, bayar listrik, sebenarnya kalau menurut apa. saya nih Om, sebaiknya jangan itu uang. Dari mana? Nggak, sebaiknya jangan taruh uang Om di sana Om. Apaan? Emas. Emas. Iya dong, emas itu ada hitungannya, ada hisapnya dalam Al-Quran, ada bayar zakat yang dikeluarkan dari emas itu, jadi diperbolehkan. Karena emas itu bukannya bunga. Ada value-nya emas. Ini misalnya naruh emas di bank. Karena gini Om, terus duit, si bank mesti ngasih lebih lagi emasnya, misalnya 10 gram, jadi ntar nambahin setengah gram gitu. Enggak, orang yang enggak. Nilai tukarnya berubah, beda sama duit. Duit 100.000 sekarang sama tahun depan beda value-nya. Iya. Nilai tukarnya kan. Makanya kalau di emas itu diperbolehkan, kenapa? Karena kan sifatnya. Diperbolehkan apa nih? Diperbolehkan dimiliki, diperbolehkan kan, kalau orang dulu kan minjem emas. Jadi biar gak nilai tukarnya tuh sama, setiap tahun tuh sama ketemunya. Beda sama duit. Misalnya Om minjem sama orang nih 100 juta. Tiba-tiba Om balikinnya tuh 10 tahun lagi. Harusnya kan secara normal dibalikinnya itu kan sesuai perhitungan inflasi kan, ditambah 100% itu 2 kali lipat kan? Bisa jadi. Tapi kan orang umumnya balikinnya duit lagi, dan itu tidak sesuai dengan value-nya. Makanya sebaiknya minjemnya tuh emas aja, jadi kembalikannya emas, jadi value-nya nggak berkurang. Kalau dulu enggak lah, orang mau minjem duit nggak minjem emas. Saya ada project, saya butuh dana. Kita ambilnya emasnya aja, jadi emas itu dijual. Ya, tapi kan sekarang emas aja itu kan dari alam ya, Mas. Freeport tuh udah diambilin sama Amerika puluhan tahun. Sekarang tinggal tembaga doang, masih tinggal dikit. Iya kan? Salah siapa? Ini bukan salah bener, ini bicara riba. Enggak kan, tadi kan ya dia bicara riba. Berarti ada orang. Enggak kan, awalnya emas tadi. Oh ya, emas. Kan emas korelasinya sama Freeport. Maksudnya adalah untuk mencetak emas saja sekarang udah berkurang nih. Gimana mau dibikin kan bisa equal? Beli pakai apa? Pakai emas juga. Orang masih nggak ada. Pakai uang. Nah iya. Iya, konteksnya adalah ini adalah pinjaman. Jadi di bank mesti taruh tempat-tempat emas gitu semuanya. Kenapa zaman Soekarno kenapa kerajaan zaman dulu mengkoleksi emas? Enggak, lo terlalu ribet gue bilang. Ya enggak lah. Lo sejak jadi magician jadi ribet. Enggak. Komika magician ribet banget. Enggak, ribet gini loh. Orang kalau bicara riba ya, konteks riba. Riba itu dilarang betul. Kita kalau pinjam uang, dikembalikan dengan uang yang sama nilainya. Nggak perlu dikasih bunga. Gue bungain ya, gue 5% sebulan ya, atau 10%. Itu nggak boleh. Kalau menurut agama ya. Enggak, tapi kenapa? Tunggu dulu, belum kelar nih. Oh ya, oke. Ntar lo debat. Nah, ketika gue pakai uang, kalau pinjam ya, bukan ke bank nih, ke pribadi-pribadi lah. Pinjam, udah nggak usah pakai bunga. Oke? Kalau ikhlas, ya udah, gue pakai uangnya, terus gue kembaliin yang sama. Udah nggak ada masalah tuh, clear. Niatnya baik ya, minjam harus dibalikin karena kan hutang. Kalau hutang kan wajib dibalikin. Kalau nggak usah balikin ya turun temurun tuh kan, hutangnya harus dibalikin. Kecuali di sini ikhlas, makanya ketika orang mati, siapa yang berhutang silahkan hubungi keluarga apa. Tapi mungkin yang pernah ngutangin ngerasa udah deh ikhlasin aja, mendingankan si yang mati tadi kan, nggak apa-apa juga akhirnya ikhlas gitu loh. Yang penting ikhlas. Nah, tapi kalau misalnya yang di sini nggak ikhlas, tunggu dulu dong. Ini panjang cerita riba nih. Nah, itu keikhlasan. Nah, riba itu RIBA
karena mengandung minyak babi. Enggak ada. Oh enggak ya? Jadi haram. Enggak ada ya? Riba itu uang di bank, kemudian bank ngasih bunga. Mestinya nggak boleh kan? Tapi buktinya Enggak sebenarnya. enggak, buktinya boleh, negara boleh. Kalau misalnya ada MUI nih, tuh dilarang riba ya ini. Ya udah bank semua BUMN tutup tuh. Gini maksudnya. Tutup, nggak ada lagi bunga-bunga, nggak boleh ngambil bunga. Maksudnya gini Om, perspektifnya Kan kita harus lebih berpikir kritis tentang kenapa, why, faktor why. Ya kan tadi gue bilang, uang itu kan diputar supaya bisa bayar gaji karyawan, supaya apa? Ada bunga buat orang yang minjem. Nah orang yang minjem Iya. pakai buat proyek, untungnya lebih banyak. Sebenarnya kan riba itu Kan akhirnya dilarang bisa- itu bentuknya tuh uang Om. Bentuk ribanya itu adalah bentuknya tuh uang. Lo demen uang apa demen emas? Lo mau belanja kemana-mana pakai emas, lo ke Alfamart, gue beli minum dong, bayar pakai emas. Tapi gini Ya Om. enggak lah, Om dikasih uang 100.000 apa emas 1 batang? dikasih, gue milih emas satu Iya, batang. Semua logis Om, balik ke logis. Iya, Kenapa milih emas satu tapi tadi? lo ke Enggak, Alfamart, kenapa milih lo emas? bawa emas terus. Kenapa emas Mas? berat lo men. Kenapa milih emas? Kenapa milih emas? Nilainya lebih bagus. Sepakat. Ketika setahun 2 tahun makin naik. Sepakat. Ya kan? Itu makanya. Sama kayak beli tanah, harganya makin lama makin naik. Ya kan, kita nggak tahu berhentinya kapan atau turunnya kapan harga Iya, tanah. makanya karena duit itu Tapi emas juga ada saatnya harga turun. Buktinya apa? Separah-parahnya Buktinya emas. apa? Buktinya Mas Karyo. dia turun celananya. Kalau malah- Ketebak. Nah, kenapa enggak? Ini orang nonton ngomongan kita ribet nggak? Ribet pasti. Enggak, Pasti dia maksudnya langsung udah deh ngapain sih omongan nggak ada mutunya. enggak, it's okay, enggak apa-apa, udah terkenal. Gampang. Nggak ada mutu. Iya, it's okay. Iya, Tapi menurut- riba yang Harus orang gini. berpersepsi holy Holy. balik. Jadi riba kalau orang meyakini itu memang sesuai agama ya yang dianutnya, kemudian dia nggak mau dosa, ya udah nggak usah urusan bunga berbunga apa segala urusan sama bank lah. Tapi solusinya sebaiknya kalau gue mendingan bawa emas sih, segala sesuatu bentuknya emas ya. Berat bawa emas. Berat. Kan cuma segram, lebih berat duit loh. Duit satu Emas itu koper. bukan alat tukar. Udah sepakati dunia alat tukar itu uang. Uang itu ada mata uang Swiss, US dollar, ada renminbi, ada macam-macam. Tapi dunia sepakati logam mulia dan bisa ditukar jadi uang. Logam mulia itu sebagai basic dulu. Tapi kalau sekarang nggak bisa. Tapi bisa ditukar jadi uang. Bisa tukar jadi uang. Dan paling gampang jual emas. Ini mau ngomong masalah jual emas apa masalah riba? Riba. Kan maksudnya ini kan mensolusikan. Ini penonton, menurut kalian, kalau kalian percaya riba itu nggak boleh, nggak usah diikutin, ya kan? Kalau kalian Tapi percaya. kalau kalian berpikir secara rasional dan logis, nggak usah takut Oh, berarti dosa. nyalain agama dong? Nggak usah takut dosa. Nyalain agama. Nggak, karena gini, Om. Nggak usah takut dosa. Enggak, karena gini. nggak berbuat kesalahan. Enggak, soalnya gini Om. Nggak nipu orang, nggak apa. kan Enggak, gitu. soalnya konteksnya tuh sekarang jadi bias. Biasanya itu lebih ke arah ada orang yang sebagian kecil orang tuh yang bilang riba, tapi lu transaksi pakai bank gitu. Udahlah, terima kasih Om Nando. Gua haus, dengar ceritanya haus. Dengar ceritanya haus. Terima kasih podcast ini ya. Subscribe dong Om. Komen aja deh keriwetan kita. Dadah.